Dunia gelap tahun depan beneran nyata. Ini deretan buktinya. Kegelapan kini menjadi ancaman dunia. Hal ini seiring krisis energi yang melanda sejumlah negara, terutama Eropa. Minimnya pasokan energi utama yakni gas menjadi masalah, perlu diketahui. Karena tersendatnya pasokan Rusia, Eropa kini harus membayar listrik lebih mahal dan terancam pemadaman. Yunani. Krisis energi juga telah melanda Yunani. Bahkan hal ini mendorong kantor parlemen negara itu untuk mematikan seluruh lampu luar dan dalam. Dalam laporan Anadolu Agency, ini dilakukan agar dapat menjadi contoh bagi warga untuk segera melakukan penghematan energi. Walau begitu, Kepala Parlemen Kostas Tasoulas belum menjabarkan hingga kapan langkah ini akan dilakukan. Perlu diketahui, krisis energi Yunani telah mendorong inflasi. Pada Juli lalu, negeri para dewa itu mengalami hingga 11,6% inflasi. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis juga telah mengumumkan paket tindakan untuk mengantisipasi krisis akibat hal ini. Salah satunya adalah menaikkan upah minimum dan pensiun serta memotong pajak. Paket tersebut terdiri dari 21 langkah termasuk lebih banyak subsidi untuk tagihan listrik dan biaya pemanas. Sebelumnya Athena juga telah menggelontorkan 8 miliar euro dalam beberapa bulan terakhir untuk mengatasi krisis ini. Tak hanya bagi rumah tangga dan pensiunan, pemerintah juga akan mensubsidi sewa atau pembelian dan renovasi tempat tinggal utama bagi kaum muda. Spanyol sendiri juga dihantui krisis yang sama, bukan cuma karena aliran gas dari Rusia ke wilayah itu dibatasi, tapi juga akibat dari gelombang panas yang mengeringkan sumber air. Spanyol sendiri telah mengambil langkah-langkah pembatasan sejak pekan lalu. Ini seperti mengurangi operasional lampu hingga membatasi suhu AC. Padahal sejak Agustus lalu, otoritas nasional juga telah meminta agar toko-toko, supermarket, dan gedung-gedung publik untuk mematikan lampu mereka. Ini dimulai pada pukul 10 malam. Tindakan itu akan berlangsung hingga 1 November 2023. Hal ini mengingat setelah tanggal 1 November, hari-hari akan jauh lebih gelap dan jam matahari terbit akan lebih pendek akibat musim dingin. Langkah ini sendiri telah menimbulkan kekhawatiran baru, pasalnya katedral terkenal harus ikut mematikan lampunya sehingga ditakutkan jumlah turis akan menurun. Salah satu yang sudah menyuarakan hal ini adalah pemerintah Santiago de Compostela. Kota ini sendiri merupakan kota yang cukup terkenal bagi wisatawan yang melakukan perjalanan religi. Jika mereka dimatikan, situasi logis akan muncul yang akan menyampaikan citra kurang aman dan kurang nyaman bagi orang-orang yang berada di kota bersejarah yang banyak. Papar Wali Kota Santiago de Compostela, José Sánchez Bugalo. Sementara itu, Spanyol juga telah meminta tempat-tempat publik yang menyalakan AC untuk mengaktifkan pendinginnya tidak kurang dari 27 derajat Celcius di musim panas. Di musim dingin, negeri Matador itu juga mengharuskan pengelola gedung agar pemanas beroperasi tidak lebih dari 19 derajat Celcius. Dalam konteks di mana 27 anggota Uni Eropa telah setuju untuk secara sukarela mengurangi konsumsi gas mereka. Pemerintah berusaha untuk meminimalkan dampak ekonomi dan sosial dari kemungkinan pemotongan pasokan gas Rusia, kata pemerintah dalam rilis berita yang dikutip New York Times. Italia. Krisis energi juga membuat warga Italia teriak. Sebuah kelompok konsumen menyerukan mogok dari membayar tagihan energi. Melansir Reuters, kelompok itu adalah badan konsumen bernama Kodasokos. Dukungan hukum juga akan diberikan kepada mereka yang tidak mampu atau tidak mau membayar harga energi. Di bawah inisiatif kami akan membayar ketika kami mampu. Kodakons Italia menyediakan formulir di webnya bagi pelanggan untuk memberitahu pemasok energi bahwa mereka hanya akan membayar 20% dari tagihan saja, tulis media Inggris tersebut dikutip Jumat 16 September. Inflasi Italia naik signifikan pada Juli 8,4%. Meski demikian, menurun di Agustus sebesar 7,9%. Namun inflasi diyakini sulit mencapai titik sebelum pandemi, apalagi konsumen negeri pizza tetap akan menghadapi tagihan energi 2 kali lipat di awal bulan depan. Jerman juga terancam gelar gulita. Karenanya negeri Panzer terus mengupayakan pengamanan pasokan energi untuk mencegah krisis di negara tersebut. Berlin mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil alih operasi perusahaan Rusia Rosneft di Jerman untuk mengamankan pasokan energi yang telah terganggu setelah Moskow menyerang Ukraina. Kementerian Ekonomi Jerman menyatakan anak perusahaan Rosneft di Jerman yang menyumbang sekitar 12% dari kapasitas penyulingan minyak di negara itu ditempatkan di bawah perwakilan Federal New York Agency. Terus manajemen akan melawan ancaman terhadap keamanan pasokan energi, katanya pernyataan Kementerian Ekonomi dilansir AFP akhir pekan kemarin. Langkah ini mencakup perusahaan Rosneft, Deutsche GmbH,
dan RN, Refining dan Marketing GmbH, serta 3 kilang, Fisika, LC Hewitt, Miro, dan Bayer Noil. Adapun kekhawatiran telah memuncak terutama untuk Fisika, LC Hewitt, yang dekat dengan perbatasan Polandia dan memasok sekitar 90% minyak yang dikonsumsi di Berlin dan wilayah sekitarnya, termasuk Bandara Internasional Berlin Brandenburg. Sebelumnya, operasi kilang telah terganggu karena pemerintah Jerman memutuskan untuk menangkas impor minyak Rusia. Tujuannya untuk menghentikannya sepenuhnya pada akhir tahun. Dengan menguasai aset Rosneft tersebut, otoritas Jerman dapat menjalankan operasi pemurnian menggunakan minyak mentah dari negara selain Rusia. Setiap malam menara Eiffel menerangi langit malam Paris, memukau ratusan orang yang berkumpul untuk melihat menara setinggi lebih dari 1.000 kaki yang berkilauan di bawah sinar bulan. Tapi krisis energi terburuk sejak tahun 70-an menghantam Eropa di tengah rekor musim panas terpanas di benua itu. Akibatnya monumen ikonik itu akan memadamkan api lebih awal. Wali kota Paris, Anne Hidalgo, mengumumkan rencana itu Selasa waktu setempat. Ia mengatakan kota itu bertujuan untuk menghemat 10% konsumsi energi selama musim dingin. Sebagai bagian dari rencana, semua bangunan kota akan mematikan lampu mulai pukul 10 malam, meskipun penerangan umum akan tetap menyala untuk keselamatan. Mulai 21 September, menara Eiffel yang biasanya diterangi dengan warna keemasan dalam waktu kurang dari 10 menit. Saat malam tiba dan memiliki pertunjukan kilauan mempesona, setiap jam selama 5 menit hingga pukul 1 pagi. Akan dimatikan lampunya mulai pukul 11.45 malam. Ketika waktu berkunjung telah berakhir, penerangan emas pada malam hari membuat sekitar 4% dari pengeluaran energi tahunan monumen. Menurut situs webnya seperti CBS News Rabu 14 September.